Halo, perkenalkan nama saya Siti Naima dari kelas 5D. Beberapa waktu lalu muncul dan ramai diperbincangkan di Indonesia terkait kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Oriental Circus Indonesia atau OCI yang kembali mencuat ke publik. Jadi kasus ini itu mencuat ke publik pada April 2025 lalu ketika sejumlah mantan pekerja sirkus OCI ini mengadukan pengalaman mereka ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Dari pengakuan korban itu mengungkap adanya dugaan kekerasan fisik, penyiksaan, eksploitasi ekonomi hingga penghilangan identitas yang dialami sejak usia anak-anak. Nah, sebelum masuk ke kronologi kasusnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang OCI. OCI atau Oriental Circus Indonesia itu didirikan oleh Hadi Manansang pada tahun 1967, seorang seniman akrobat kelahiran China dan terinspirasi oleh akrobat yang ada di China juga. Jadi sebelum dikenal dengan nama Oci, Harimanan Sang itu udah membentuk kelompok akrobat yang bernama Bintang Akrobat dan Gadis Plastik yang kemudian berkembang menjadi Oriental Show sebelum akhirnya resmi berganti nama menjadi Oriental Circus Indonesia pada tahun 1972. Jadi OC ini berkembang menjadi pertunjukan sirkus modern yang menampilkan berbagai atraksi, mulai dari akrobat, badut, sulap, juggling hingga pertunjukan satwa liar. Pada masa kejayaannya sekitar tahun 1980-an hingga 2000-an, OC ini telah melakukan lebih dari 40.000 pertunjukan dan menghibur lebih dari 17 penonton yang ada di berbagai kota di Indonesia. Jadi setelah kurang lebih 50 tahun Oci berkarya, pada Desember 2019 kemarin Oci resmi berhenti beroperasi. Jadi dalam perjalanan panjangnya Oci juga mengalami berbagai pasang surut bisnis termasuk krisis pengelolaan satwa yang cukup besar. Nah, kondisi inilah gitu tuh yang mendorong pengelola itu untuk mencari alternatif keberlanjutan usaha di luar pertunjukan sirkus. Dari kebutuhan inilah, dari kondisi inilah kemudian muncullah gagasan pengembangan kebun binatang yang terpisah dari aktivitas sirkus yang kemudian kita kenal menjadi Taman Safari Indonesia. Adanya kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Oriental Circus Indonesia pertama kali itu dilaporkan pada tahun 1997. Nah, laporan ini itu berasal dari sejumlah mantan pekerja sirkus yang menyatakan bahwa selama bertahun-tahun mereka itu mengalami perlakuan tidak manusiawi sejak masih berusia anak-anak. Nah, berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM itu melakukan pemantauan dan menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran terhadap hak anak. Pelanggaran ini itu mencakup penghilangan identitas, eksploitasi ekonomi, serta tidak terpenuhinya hak atas pendidikan dan perlindungan sosial yang layak. Kasus ini kembali mencuat ke publik pada April 2025 setelah beberapa mantan pekerja sirkus OCI menyampaikan kesaksian langsung kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi dalam kesaksiannya, para korban itu mengungkap pengalaman kekerasan fisik, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan selama bekerja di lingkungan sirkus. Salah satu korbannya itu bernama Butet mengaku mengalami eksploitasi sejak tahun 1970-an. Jadi Butet itu mengaku tidak pernah mengetahui siapa orang tua kandungnya, siapa nama aslinya, tidak memiliki identitas yang resmi, juga tidak pernah mendapatkan pendidikan yang formal. Jadi selama berada di OCI, Butet juga mengaku mengalami pemukulan, perantaian kaki, hingga perlakuan tidak manusiawi lainnya sebagai bentuk hukuman. Kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sirkus OCI ini menunjukkan bukan sekadar persoalan hukum yang terhambat oleh waktu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistematik dalam melindungi hak anak dan menegakkan
nilai kemanusiaan. Jadi fakta bahwa praktik eksploitasi dan kekerasan ini berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan negara terhadap sektor hiburan dan ketenagakerjaan informal. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, perlakuan yang dialami oleh para pekerja sirkus Oci ini secara nyata bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Nah, kemudian tentang tindakan eksploitasi, perbudakan, penyiksaan, serta penghilangan identitas sebagaimana dialami para korban tentu melanggar juga dalam pasal 4 UU tentang hak asasi manusia yang menjamin hak setiap orang itu untuk tidak disiksa dan tidak diperbudak. Serta dalam pasal 20-nya yang secara tegas gitu tuh melarang segala bentuk perbudakan. Nah, kemudian jika dilihat dari sisi hak anak, yaitu praktik mempekerjakan anak tanpa pendidikan, identitas, dan perlindungan juga bertentangan dengan prinsip Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi negara itu memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan eksploitasi ekonomi, serta tumbuh kembang yang layak dan bermartabat. Selain itu, Konvensi ILO atau International Labour Organization nomor 182 tahun 1999 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 dengan jelas mengategorikan praktik perbudakan, kerja paksa, dan eksploitasi anak sebagai pelanggaran yang paling berat. Jadi setelah adanya gitu regulasi yang secara tegas melarang praktik-praktik tersebut, kasus Oci ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa pengawasan dan keberpihakan nyata pada korban. Ketika pelanggaran berlangsung selama puluhan tahun, hal itu tuh menandakan adanya pembiaran struktural terhadap praktik tidak manusiawi atas nama hiburan dan bisnis. Bagi saya, aspek paling mengkhawatirkan dan paling menyakitkan dari kasus ini tuh bukan kekerasan fisik, tetapi perampasan identitas, kehilangan identitas, dan masa depan anak-anak yang seharusnya dilindungi. Anak-anak dalam Oci tidak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, tetapi dijadikan sebagai alat produksi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial dalam negara hukum. Nah, kasus Oci ini mengingatkan kita bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak selalu terjadi di ruangan yang gelap, yang tersembunyi, tetapi juga bisa berlangsung di ruang hiburan yang selama ini kita anggap wajar-wajar saja. Jadi keadilan itu tidak boleh berhenti hanya karena waktu telah berlalu atau hukum pidana tidak mampu menjangkaunya. Negara, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengakui luka para korban, memulihkan hak-hak mereka, dan memastikan bahwa praktik serupa itu tidak pernah terulang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kasus ini itu juga bukan hanya tentang masa lalu sirkus Oci, tetapi juga tentang komitmen kita dalam menjunjung martabat manusia. Karena pada akhirnya sebesar apapun sebuah pertunjukan, tidak ada yang lebih berharga dari kemanusiaan itu sendiri. Pembahasan mengenai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Oriental Circus Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.